Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Sinta Gasela. Saya mahasiswa dari Akademi Manajemen Informatika dan Komputerisasi. Di sini saya akan membahas kembali atau mereview kembali materi yang sudah saya terima dari dosen saya. Di sini saya akan membahas tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Ngomongin hak dan kewajiban tentu itu dua hal yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena ketika kita akan mendapatkan hak, tentu kita harus menjalankan kewajiban kita terlebih dahulu. Ngomongin tentang hak, hak itu apa sih? Hak itu adalah segala sesuatu yang akan kita terima ketika kita sudah menjalankan kewajiban kita. Kewajiban itu apa sih? Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Contoh hak dan kewajiban warga negara. Hak itu yang akan kita dapatkan yaitu kita memiliki hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk memilih agama yang kita pilih, serta hak-hak lainnya. Sedangkan kewajiban kita yaitu kewajiban untuk membayar pajak, kewajiban untuk mentaati peraturan yang ada, kewajiban membela negara, dan kewajiban lainnya. Fungsi hak dan kewajiban yaitu agar kita mengetahui hak dan kewajiban apa saja yang akan kita dapatkan selama kita menjadi warga negara, dan kita akan mentaati dan tunduk patuh terhadap peraturan yang berlaku di masyarakat serta peraturan yang berlaku di negara ini. Dampak hak dan kewajiban yang kita miliki. Dampaknya yaitu memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu kita terciptanya warga yang rukun, tidak terjadi perselisihan, serta terciptanya masyarakat yang damai dan tentram. Negara akan menjadi makmur karena terlaksananya tanggung jawab. Dampak negatifnya tentu jika hak dan kewajiban yang kita lakukan tidak dibarengi dengan rasa tanggung jawab, pasti akan memunculkan perselisihan antar sesama. Contohnya nih, adanya perilaku semena-mena. Perilaku semena-mena itu seperti kita memiliki hak untuk dihormati antar sesama, tetapi ada sebagian orang yang hanya ingin dihormati saja tanpa mau menghormati orang lain. Tentu hal itu akan mengundang perselisihan dan perpecahan antar sesama. Lalu ada juga ketimpangan. Kita memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara gratis. Namun ada sebagian orang yang sengaja mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga merusaknya ekosistem yang ada. Identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau bisa dibilang jati diri suatu bangsa yang menjadi ciri untuk membedakan dengan bangsa lainnya. Fungsi identitas nasional yaitu satu, sebagai alat pemersatu bangsa. Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau. Dengan adanya identitas nasional, tentunya itu akan mempersatukan keberagaman yang ada. Dua, yaitu pembeda dari bangsa lain, karena bisa dijadikan ciri khas suatu bangsa yang akan menjadi pembeda yang khusus dan spesifik. Tiga, landasan negara, bisa dijadikan panduan dan pegangan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara tersebut. Empat, identitas negara, yaitu fungsi paling penting karena sebagai jati diri atau identitas negara tersebut. Dampak identitas nasional. Dampak positifnya yaitu tentunya memberikan jati diri kepada setiap warga negara agar mampu menunjukkan eksistensinya di tengah persaingan global. Lalu menambah rasa cinta tanah air dan memperkuat persatuan dan kesatuan di antara sesama. Dampak negatifnya yaitu munculnya rasa sifat chauvinisme. Kalian tahu nggak sih chauvinisme itu apa? Chauvinisme itu adalah rasa cinta tanah air secara berlebihan yang menyebabkan overprotective kepada bangsa sendiri, sehingga tidak menoleransi globalisasi dan barang asing yang masuk yang notabene-nya akan mengembangkan potensi baik ekonomi maupun kebudayaan nasional. Contoh identitas nasional, contohnya ada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Lalu ada bendera merah putih yang melambangkan bendera Persatuan Indonesia. 3, ada lagu Indonesia Raya. 4, ada Bhinneka Tunggal Ika yang jadi semboyan di Indonesia, serta ada burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan antara suku, budaya, bahasa, ras, agama, dan faktor kebangsaan lain. Contoh integrasi nasional, contohnya yaitu
sikap mentoleransi antar umat beragama, sikap menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayaan daerah, bahkan mau mempelajari bahasa atau kebudayaan lainnya. Fungsi integrasi nasional berfungsi sebagai suatu cara yang dapat menyatukan perbedaan sehingga tiap-tiap ancaman yang menghadang dalam suatu negara dapat kita hadang dengan baik. Dampak integrasi nasional, dampaknya itu tentu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu sebagai alat pemersatu bangsa dan bingkai keberagaman latar belakang sosial budaya agar tetap hidup harmonis dan bersatu. Dampak negatifnya yaitu jika negara tidak memiliki integrasi nasional, tentunya negara tersebut akan sulit bersatu dan akan mudah terpecah belah, serta tidak akan bisa menjadi negara yang mampu bersaing dalam persaingan global. Perkembangan integrasi negara. Perkembangan integrasi negara tentunya mulanya adanya rasa senasib dan rasa sepenanggungan, yaitu dalam mengusir penjajah pada zaman dahulu, sehingga bersatulah seluruh kerajaan di Nusantara guna menyatukan kekuatan dalam mengusir penjajah. Mana sih cara kita mengembangkan integrasi nasional saat ini? Yaitu tentunya dengan cara menghormati dan menghargai suatu perbedaan, lalu menyadari masyarakat memiliki kebebasan dalam beragama dan tidak bersikap rasis. Faktor pendorong integrasi nasional atau negara yaitu adanya rasa senasib dan sepenanggungan, lalu adanya ideologi nasional serta menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Faktor penghambatnya tentunya kurangnya penghargaan atau toleransi antar sesama dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Konstitusi adalah seperangkat aturan yang mengatur dan membentuk organ-organ pemerintah, termasuk wewenang yang dimiliki serta dasar-dasarnya. Fungsi konstitusi, fungsinya yaitu berfungsi untuk membatasi wewenang tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dampak konstitusi, dampaknya itu dampak positifnya adanya konstitusi di sebuah negara, yaitu bisa dijadikan pedoman bagaimana negara tersebut akan dijalankan, serta memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Dampak negatifnya yaitu sebuah negara tidak akan mencapai tujuannya yang sesuai dengan harapan masyarakat apabila tidak terdapat konstitusi di dalam negara tersebut. Contoh konstitusi. Konstitusi itu terbagi menjadi dua, ada konstitusi yang tertulis dan ada konstitusi yang tidak tertulis. Konstitusi yang tertulis itu berisi aturan pokok dasar negara dan bersifat tegas karena adanya kepastian hukum. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Kalau konstitusi tidak tertulis yaitu konstitusi jika ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara tidak dalam bentuk naskah tertentu, tetapi melalui konvensi atau kemufakatan, contohnya musyawarah untuk mufakat dan pidato kenegaraan presiden. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau penuturan yang kurang tepat atau kurang bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.